Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading hal manis atau blessing apa yang mau datang di hidup kamu di 2023. Dan juga sedikit gambaran kayak prediksi untuk 2023 ya. Kita akan shuffle dulu, kalau kamu mau skip silahkan skip langsung ke readingnya. Sorry. Oke, jadi gini, ini untuk 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan terakhir ya. Kita bahas blessing yang mau datang di hidup kamu. Ada Page of Pentacles, ada Five of Pentacles, ada Seven of Wands. Dengan Page of Pentacles ini adalah sebuah kabar ya, kabar baik terutama yang berhubungan dengan aspek finansial. Lalu Page of Pentacles itu berbicara tentang energi murid. Energi murid itu apa? Kita merendahkan hati kita untuk belajar lagi, atau kita akan masuk ketika Page of Pentacles itu muncul, kamu akan masuk dalam sebuah situasi baru, kamu akan adaptasi lagi, belajar lagi, menyesuaikan diri lagi. Dan ini juga tadi aku udah bilang berbicara tentang kabar atau situasi prospek yang bagus untuk aspek finansial. Karena apa? Di sini ada Five of Pentacles ya. Mungkin di 2022 ini kamu agak tertatih-tatih atau struggling dengan kondisi finansial kamu. Kamu bisa melihat progres ya, angin segar, terutama Jupiter kan akan masuk ke Aries ya awal tahun. Aspek yang bagus untuk buat fire sign. Aspek yang bagus untuk finansial kamu akan keluar dari kesulitan, terutama aspek finansial. Dan kamu gini, Five of Pentacles juga kayak merasa ada yang kurang gitu. Kurangnya tapi bukan dalam artian beneran kurang sebagian dari kamu, tapi lebih kepada mentalitas. Kamu bisa keluar dari mentalitas kurang kamu, atau merasa tidak percaya diri, merasa tidak bisa, atau merasa tidak berharga. Kamu bisa keluar di memasuki tahun yang baru ini, kamu keluar dari mentalitas seperti itu, jadi versi diri kamu yang baru, versi diri kamu yang bisa sayang sama diri kamu, versi diri kamu yang udah bertransformasi ya. Dan dengan Seven of Wands ini berbicara tentang boundary. Mungkin kamu belajar dari hubungan-hubungan situasi di 2022, kamu bikin boundary buat orang-orang tertentu, situasi tertentu. Seven of Wands juga berbicara tentang perlindungan ya, perlindungan dari semesta, dari Yang Maha Kuasa, bahwa jalan kamu akan selalu dituntun, dijaga, dilindungin. Dan kamu nggak perlu khawatir gitu, kamu akan melenceng dari jalannya kamu atau kemana gitu, karena kamu jalannya selalu dituntun dan dilindungin. Dan kalau berbicara tentang kompetisi ya, kalau misalnya kayak kamu punya usaha, kamu punya kompetisi, atau kompetitor kamu melakukan cara-cara curang, atau rekan kerja kamu ada yang main belakang gitu, tenang. Sekali lagi aku tekankan, Seven of Wands itu berbicara tentang divine protection ya. Kamu dilindungi Yang Maha Kuasa. Dan gak akan ada orang yang bisa menyentuh kamu, karena kamu sudah jaga. Yang perlu kamu perhatikan atau advice buat kamu, strength, perhatikan ego kamu. Tadi aku bilang ya, kayak ada tema kerendahan hati gitu ya. Bukan rendah diri, tapi kerendahan hati, karena kita udah belajar banyak. Kita belajar dalam situasi yang, kita berada dalam situasi yang baru, kita rendah hati untuk belajar lagi, mulai dari awal lagi. Bisa konteksnya macam-macam ya, situasi baru itu pekerjaan baru, atau secara general memasuki tahun yang baru, kita membuka hati nih untuk semesta. Membuka hati untuk semesta tunjukkan jalan, membuka hati untuk kita percaya, berserah bahwa jalan kita selalu dituntun. Dan juga menaklukkan sisi animalistik kita gitu loh, karena di dalam setiap diri kita tuh ada kayak sisi animalistiknya gitu ya, yang mungkin kita nggak sadar bahwa itu mempengaruhi perilaku kita. Dan itu juga advice buat kamu atau hal yang kamu perlu perhatikan. Jangan sampai sisi itu berpengaruh pada pengambilan keputusan kamu atau cara kamu berpikir ya, itu yang perlu kamu perhatikan. Dan juga di sini ada Hierophant, kayak ada tema buat kamu
untuk melakukan hal-hal out of the box, jadi inovatif, melakukan hal-hal yang mungkin tidak kamu lakukan sebelumnya. Coba atau dimulai juga dengan melakukan hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Dan juga dengan Hierophant, selain berbicara tentang hal-hal yang tradisional ya, sifatnya yang udah berlangsung lama atau sudah terbiasa dilakukan seperti itu, makanya tadi aku bilang mencoba hal-hal baru. Ada juga tema perhatikan tentang hubungan kamu atau perjalanan spiritual kamu. Di 4 bulan pertama ya, ada Angel of Strength. Strength-nya muncul 2 kali loh ini. Ya, ingat ego, ingat sisi animalistik kita. Kayak apa ya? Jangan sampai itu, yang tadi aku bilang jangan sampai itu berpengaruh pada pengambilan keputusan atau perilaku kita. Dan ini juga bisa berbicara kayak apapun yang kamu lalui di belakang itu membuat kamu jadi lebih kuat ya. Karena apa? Di sini ada energi pemulihan dengan The Star. The Star karena tadi starnya kan posisinya di sini ya, di atasnya Three of Swords gitu. Ada kekecewaan, ada patah hati, mungkin ada hubungan yang berakhir. Semesta membawa kamu keluar dari energi stagnansi. Karena kita bicara blessing atau hal manis yang mau datang di hidup kamu. Semesta membawa kamu keluar dari energi patah hati kamu, kekecewaan kamu, stagnansi kamu. Dan juga kamu bisa dengan The Star di sini kayak ada sesuatu yang bisa bikin kamu optimis lagi, berharap lagi, menatap ke depan dengan semangat lagi. Selain itu, The Star ini berbicara juga tentang bersinar ya. Bersinar dalam artian kita bersinar dalam hal yang kita lakukan. Dan akhirnya kamu bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi di belakang. Mungkin perjalanan panjang kamu di 2022 untuk memaafkan atau mengikhlaskan sesuatu, akhirnya bisa nih kamu masuk ke tahun yang baru benar-benar fresh gitu, energinya segar. Dan yang tadi aku bilang, lihat di 4 bulan yang kedua, Woman Holding a Coin. Yang tadi aku bilang kalau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan aspek finansial kamu ya, akan ada transformasi terutama dengan Jupiter memasuki Aries. Itu aspek yang bagus untuk para fire sign. Sebuah sinyal yang bagus juga untuk aspek finansial kamu. Jupiter itu kan berbicara tentang blessing dan ekspansi ya. Jadi gak cuma berbicara aspek finansial aja, tergantung dia masuk di house keberapa di natal chart kamu, itu akan memberikan blessing atau ekspansi pada house itu. Yang tadi aku bilang, keluar dari kekecewaan, kesedihan, patah hati, awalan baru yang sangat powerful. 2023 awalan yang baru yang sangat powerful, 4S jadi 1, terutama untuk aspek hati kamu ya. Kamu akan bisa melihat ya pelajaran-pelajaran kamu, apa yang udah kamu pahamin tentang situasi tertentu, tentang orang-orang tertentu, kamu bisa melihat itu semua gitu, kayak oh aku udah belajar hal ini loh dengan aku ketemu orang ini, dengan aku punya hubungan sama orang ini, dengan aku berada di situasi ini, aku udah belajar hal ini loh, aku udah jadi versi diriku yang lebih baik loh, meskipun menyakitkan pada waktu itu. Kayak ketika itu semua udah berlalu, aku udah jadi orang yang lebih kuat ya, karena strengthnya sampai muncul 2 kali. Aku udah jadi orang lebih kuat, lebih bijak, dan aku berterima kasih pada orang-orang itu dan situasi itu yang sudah berada di hidupku dan mengajarkan aku tentang hal-hal tertentu. Dan ini juga bisa berbicara tentang aspek komunikasi ya. Oke, yang di 4 bulan yang terakhir The World ini pertama berbicara tentang perubahan cara berpikir, perubahan transformasi diri kamu ya. Ketika kamu bertransformasi, cara berpikir kamu juga sedikit banyak akan bertransformasi ya. Walaupun aku nggak melihat ada death atau tower, tapi aku bisa melihat karena di sini ada apa? Ada the Fool, ada energi pemulihan, harapan, optimis, ada mimpi-mimpi yang terwujud, keinginan yang terwujud di 2023 ini ya. Ini juga bisa berbicara tentang mungkin ada travel gitu ya, kamu berpergian ke luar negeri atau ada orang dari jauh mau datang ke kamu, berkomunikasi sama kamu, atau kamu menemukan soulmate kamu di negara lain ya. Bisa juga berbicara tentang perpindahan tempat, pindah kerja, pindah rumah. Lalu yang berikutnya gini ya, mungkin kamu punya hubungan atau akan bertemu dengan water sign. Water itu
Pisces, Cancer, Scorpio. Karena apa? Di sini Queen of Wands. Queen of Wands itu kan fire ya. Aries, Leo, Sagittarius. Lalu di sini ada Queen of Cups. Dan di tengahnya apa? Four of Pentacles. Karena kita berbicara blessing, Four of Pentacles itu adalah hubungan yang hubungan yang stabil, reliable, hubungan yang bisa kamu pegang untuk jangka panjang, terutama karena di sini udah jadi queen ya. Tunggu sebentar. Ya, aku nggak melihat ada knight, page-nya juga cuman satu. Dan lebih berbicara kepada kabar baik atau progresi aspek finansial ya. Tapi di sini ada dua queen dan di tengahnya satu kartu yang berbicara stabilitas, reliable, fondasi, sesuatu yang kamu bisa pegang untuk jangka panjang, terutama untuk aspek hubungan romantis. Gak masalah kamu laki-laki atau perempuan, aku berbicara tentang energi, fase evolusi tertinggi dari setiap elemen King dan Queen, King dan Queen of Wands, King dan Queen of Cups. Ya, Queen of Wands orang percaya diri, magnetik, nyaman sama dirinya. Dia orang yang passionate sama apa yang dia lakukan. Dia kayak apa yang dia mau katakan aja gitu. Dia nggak merasa perlu menyenangkan orang lain. Selama intensinya nggak menyakiti orang lain, dia nggak merasa perlu memfilter kata-katanya. Queen of Cups orang intuitif, orang yang caring, nurturing, orang yang menjaga, merawat apa yang dia punya, merawat orang-orang di sekelilingnya. Ketika kamu udah berevolusi, kamu mencapai di titik King sama Queen of Wands gitu ya, yang setara kamu ya juga sama King sama Queen of Wands. Oke, apalagi sejauh ini kayaknya aku udah bahas semua, terutama untuk aspek hubungan romantis kamu akan bisa melihat itu ya. Kayak mungkin ke tengah atau akhir tahun kamu bisa melihat kamu ketemu dengan King dan Queen kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.